Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu hukum kunci dari bukunya Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Ini hukum ke-9. Selalu utamakan fondasi pertama Anda. Kita pakai kutipan langsung dari bukunya ya. Kita coba pahami bareng-bareng. Kenapa sih Bartlett ini, pengusaha muda yang super sibuk, kok bisa sampai pada kesimpulan kalau kesehatan itu prioritas paling utama? Iya, dan menariknya nih, Bartlett sendiri kan ngaku ya, kalau dulu itu, prioritasnya kerjaan, teman, keluarga, bahkan anjingnya. Kesehatan itu entah nomor berapa gitu. Betul. Baru pas umur 27, kena pandemi COVID itu, pandangannya langsung berubah total. Dia baru sadar gitu ya, kesehatan itu bukan cuma soal penampilan atau nanti aja diurusnya, tapi benar-benar ini fondasi nomor satu. Nah, kesadaran itu jadi makin kuat karena analogi dari Warren Buffett yang dia kutip. Gini, coba bayanin deh, Anda itu seumur hidup cuma dikasih satu mobil. Satu aja. Pasti dirawat banget kan? Servis rutin, oli diganti, nggak mungkin dibiarin rusak kan? Oh iya, benar juga ya. Nggak bakal disia-siain lah satu-satunya. Nah, itu dia. Sama persis kayak pikiran dan tubuh kita. Jadi ini bukan soal nunggu rusak baru dibenerin, tapi gimana kita merawatnya dari sekarang. Apa yang Anda lakuin buat badan sama pikiran hari ini, itu nentuin banget kondisinya 10, 20, bahkan 30 tahun lagi. Analogi mobilnya itu dalam sih ya soal aset jangka panjang. Tapi ada lagi kutipan dari Edward Stanley yang Bartlett pakai, ini kayaknya lebih nonjok lagi nih. Katanya gini, mereka yang mikir nggak punya waktu buat olahraga, cepat atau lambat, harus nyediain waktu buat sakit. Waduh. Persis, keras ya kedengerannya, tapi bener banget urgensinya itu loh. Dan ini nyambung ke gambaran besarnya Bartlett soal 5 ember kehidupan itu. Iya, yang pengetahuan, keterampilan, jaringan, sumber daya, sama reputasi itu kan. Betul. Biasanya kan kita mikir ngisi ember-ember ini gantian gitu ya. Tapi hukum ke-9 ini bilang, tunggu dulu. Kesehatan itu bukan salah satu embernya. Kesehatan itu malah kayak wadahnya. Fondasi yang megang kelima ember itu. Oke, jadi kayak dasarnya gitu ya. Kalau fondasinya nggak kuat, ya ember-ember tadi isinya bisa tumpah semua. Nah, itu dia. Jadi percuma kita ngisi ember pengetahuan atau jaringan setinggi langit kalau fondasi kesehatannya rapuh, gampang goyah, gampang ambruk. Jadi ini mengubah cara pandang ya, bukan kesehatan lawan karir atau keluarga, tapi justru kesehatan itu pendukung semua itu. Kalau fondasinya kuat, pilar-pilar lain yang Bartlett sebut kayak pilar diri, soal kesadaran diri, kontrol emosi, sama pilar cerita, kemampuan kita mempengaruhi orang, itu baru bisa tegak kokoh di atasnya. Tepat sekali. Tanpa energi, tanpa kejernihan pikiran dari badan yang sehat, ya gimana mau maksimalin potensi diri? Gimana mau cerita atau komunikasi yang efektif? Susah kan? Iya juga ya. Butuh energi fisik dan mental yang prima. Betul. Kesehatan yang bagus itu ngasih Anda kapasitas, energi, ketahanan mental, fokus buat bener-bener ngembangin pilar-pilar itu, buat ngisi ember-ember kehidupan Anda. Jadi, prioritasin kesehatan itu bukan cuma soal fisik, tapi soal bangun kapasitas fundamental buat hidup sepenuhnya. Oke, jadi intinya nih buat Anda semua, jaga kesehatan itu bukan egois, bukan juga kemewahan yang nunggu sukses dulu. Malah sebaliknya, ini investasi paling dasar, paling strategis, biar Anda punya bensin sama waktu main yang cukup buat ngejar dan nikmatin hal-hal penting lainnya dalam hidup. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih buat direnungkan. Kalau Anda benar-benar nerima ide ini, bahwa kesehatan itu fondasi nomor 1, bukan lagi prioritas kesekian. Kira-kira alokasi waktu sama energi Anda sehari-hari bakal berubah nggak? Ada keputusan kecil yang mungkin jadi beda pagi ini, atau nanti siang, nanti malam. Dan ini satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Bartlett kan sering ngomongin soal chip. Waktu kita yang terbatas. Setiap jam, itu kayak satu chip buat kita pertaruhkan. Nah, kalau kesehatan, itu fondasi yang bikin Anda bisa naruh chip waktu itu lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih lama. Pertaruhan kecil apa nih buat kesehatan yang bisa Anda mulai secara konsisten, mungkin mulai hari ini? Sebagai pengakuan kalau ini tuh penting banget buat keseluruhan hidup Anda. Coba deh dipikirin.